Anak-anak yang baik, mari kita mempersiapkan Alkitabnya. Tadi di awal kebaktian, kakak guru sekolah minggunya sudah mengerahkan anak-anak sekolah minggu duduk dengan rapi dan juga mempersiapkan Alkitabnya. Kalau demikian, supaya kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan mengucap syukur atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Kami beroleh nafas hidup, kami dapat sehat mengerjakan pekerjaan kami, sekolah dari rumah. Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami perlindungan. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu telah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Bimbing dan ajari kami Tuhan untuk memakai semua alat indera kami, terkhusus telinga kami untuk dapat mendengarkannya dengan baik, dapat mengingatnya dan juga dapat melakukannya. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita sudah berdoa, sekarang kita ngapain? Tentunya sebelum mendengarkan cerita Alkitab, kita membaca dulu Alkitab yang menjadi teks untuk cerita Alkitab pada minggu saat ini. Minggu saat ini dinamakan kantate yang mengajak kita untuk bernyanyi. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Dibuka Alkitabnya meskipun ada teksnya, tapi harus membuka Alkitab. Inang tunggu hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya sudah membukanya, kita membacanya bersama-sama. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, kita tadi sudah mengikuti video dan membaca nas Alkitab. Ada dua orang yang dibicarakan
di dalam teks kita. Siapakah dia? Yang pertama itu adalah Tuhan Yesus. Yang kedua itu adalah Simon Petrus. Kalau Yesus, siapa lagi yang gak kenal? Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang datang ke dunia ini, yang datang ke bumi. Kalau Simon Petrus, masih adakah yang belum mengenal? Yang belum mengenal, ingat, tak kenal maka tak sayang. Simon Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus ketika Yesus akan disalibkan. Nah, Simon Petrus juga orang yang suka cepat-cepat berbicara atau meledak-ledak spontan tanpa dipikirkan panjang atau memikirkan dulu baru berbicara. Ini tidak perlu ditiru ya. Kalau anak sekolah minggu mau mengucapkan segala sesuatu atau mau berbicara, hendaklah terlebih dahulu dipikir dulu. Baik tidak ya? Kalau tidak baik, tidak usah kuucapkan. Supaya apa yang kuucapkan sesuai dengan apa yang kukerjakan. Pada saat ini, percakapan Yesus dan Simon Petrus itu adalah kelanjutan dari cerita Alkitab minggu lalu, di mana murid-murid Tuhan Yesus, di situ ada juga Simon Petrus yang sedang menebarkan jalannya satu malaman tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, akhirnya Yesus menolong mereka dan mereka mendapatkan ikan yang banyak. Di manakah tempatnya? Masih ingat? Tempatnya itu di Danau Galilea atau disebut dengan Tiberias. Karena satu malaman mereka sudah letih, tidak mendapatkan ikan, berjumpa Yesus akhirnya mendapat ikan. Yesus itu juga mempersiapkan untuk sarapan. Mereka sarapan di situ. Kemudian sesudah sarapan katanya tadi di ayat 15, barulah Yesus bercakap-cakap atau berbicara kepada Petrus dengan menanyakan pertanyaannya 3 kali. Kalau sempat ada pertanyaan 3 kali, membosankan ya? Atau agak sedih? Apalagi kalau kita mendengarkan pertanyaan itu kemudian langsung menjawabnya. Namun kalau ada orang yang bertanya sampai 3 kali, kemungkinan itu pertanyaan yang penting untuk dijawab. Berhati-hati untuk dijawab. Apa pertanyaannya di situ, Inang Pendeta? Yang pertama sekali ditanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus demikian. Kemudian Simon pun menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Katanya demikian. Kemudian Yesus melanjutkan percakapannya, mengatakan kepada Petrus, kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus. Ini pertama. Kemudian kira-kira beberapa detik lagi, yang kedua kalinya Yesus bertanya, sama pertanyaannya. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus. Petrus pun menjawab dengan baik. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus menjawab, melanjutkan percakapannya. Kalau demikian, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian, tak berapa lama lagi, masih hitungan detik, pertanyaan ketiga muncul. Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Akhirnya Petrus mendengarkan pertanyaan Yesus yang sudah 3 kali. Dia pun bersedih. Kenapa bersedih? Kok Tuhan gak tahu ya kalau aku itu benar-benar mengasihi dia? Mungkin demikian perasaan dari Simon Petrus.
mengapa dia harus sedih. Akhirnya Yesus pun melihat Petrus dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau kan tahu segala sesuatu. Aku mengasihi Engkau." Yesus melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, sudah 3 kali ditanya, kira-kira apa ya maksud Yesus? Ternyata Yesus itu bertanya tentang hal mengasihi karena Yesus sudah tahu bagaimana sikap dan sifat dari Simon Petrus. Bahwa Simon Petrus itu juga perlu diragukan jawabannya. Karena Simon Petrus itu orang yang suka menjawab meledak-ledak atau tidak pikir panjang. Termasuk ketika Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Jadi Yesus mempertanyakan itu kepada Simon Petrus supaya Simon Petrus benar-benar memikirkannya. Mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, harus dengan segenap jiwa, akal kita juga. Kalau ditanya sekarang ini kepada anak-anak sekolah minggu, apakah anak-anak sekolah minggu mengasihi Yesus? Bolehkah dijawab? Apakah anak-anak sekolah minggu mengasihi Yesus? Ya, Inang mendengarnya sedikit-sedikit. Kata anak-anak sekolah minggu dari rumah, "Iyalah Inang pendeta, aku mengasihi Tuhan Yesus lah." Kira-kira demikian. Tapi apakah cukup mengasihi melalui perkataan saja? Tidak. Mengasihi Tuhan Yesus itu harus dengan perbuatan. Perbuatan mengasihi dengan cara apa? Perbuatan mengasihi dengan cara mau melakukan kehendak Bapa. Contohnya bagaimana? Kalau Simon Petrus tadi menjawab, "Ya aku mengasihi." Kemudian Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Maka Petrus juga harus bertanggung jawab kepada apa yang sudah ditugaskan kepadanya. Misalnya, kalau orang tuanya mau bepergian, misalnya pergi ke pesta atau pergi kemana, keluar ke pasar contohnya. Kemudian dikatakan, "Nanti mama pulang, papa pulang, rumah ini harus bersih ya." Kemudian kita jawab, "Siap mama, siap papa." Tahu-tahunya mama papanya pulang dari luar, masuk ke rumah melihat nggak jadi dikerjakan. Atau mama papanya mau pergi keluar ini. Kemudian dikatakan, "Kerjakan ya PR-mu ya nak. Tugas tadi dari guru tadi kan banyak." Supaya nanti mama pulang, mama bawa kue, kamu sudah siap mengerjakan PR atau tugasnya. "Siap mama, saya akan kerjakan." Sampai di rumah, mamanya melihat, sudah dikerjakan. Artinya dia benar-benar mau mengatakan, "Aku mengasihi engkau, siap mama." Dan dia benar-benar melakukannya. Simon Petrus juga diharapkan Tuhan untuk tidak hanya mengatakan, "I love you Jesus," tapi harus juga melakukan kehendak Tuhan. Apa yang disuruh? Gembalakanlah domba-dombaku. Seorang gembala itu sama dengan pemimpin. Seorang gembala itu tugasnya adalah menggembalakan domba-dombanya. Atau kalau bahasa Jawa dikatakan ngangon. Mau menuntun domba-dombanya untuk mencari rumput agar dombanya atau kambing yang digembalakan dapat makan dan minum. Kemudian seorang gembala yang baik, dia tidak mau supaya dombanya itu tersesat. Jadi Petrus itu kenapa disuruh menjadi seorang gembala? Emangnya domba-dombanya mana? Ternyata Yesus memakai istilah domba-domba untuk mengatakan bahwa domba-domba itu ialah umat manusia. Mengajak, mengarahkan seluruh umat untuk mau percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan juga. Dia harus bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Benar-benar mengenal dan tidak membuat domba-dombanya hilang atau tersesat.
Maka anak sekolah minggu yang disuruh juga untuk menjadi gembala atau disuruh untuk menjadi pemimpin harus mau mengerjakan apa saja kehendak Tuhan dengan cara bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab artinya bukan hanya sekedar mengerjakan saja, tapi juga mengerjakannya dengan benar dan baik serta juga rapi. Kalau disuruh orang tuanya, cuci piring ya, bantu mama. Dia cuci piring, dikerjakannya memang, tapi tidak bersih. Ini bukan sifat orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab dia dengan tulus hati melakukan kehendak dari orang yang dikasihinya. Itu baru tepat. Maka gembala itu harus bisa meniru Yesus yang juga adalah gembala yang baik. Mengenal domba-dombanya. Anak sekolah minggu harus juga dapat memberitakan kabar baik. Dengan cara bagaimana? Memberitakan kebaikan Tuhan. Jangan sampai kalau dilihat orang lain salah, kemudian dia diam tidak berani untuk mengingatkan. Itu bukan ciri-ciri gembala yang baik. Kalau seperti itu berarti gembalanya membiarkan orang lain tersesat atau tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau ada yang berbuat salah, misalnya adiknya diingatkan dengan baik dan mau mengajarkan dengan baik, tidak langsung pukul, itu tidak baik. Tapi mau mengajarkan dengan proses yang baik dan benar. Kalau demikian, benar-benarlah aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Aku mengasihi mama papaku. Aku mengasihi abang kakak guru sekolah minggu. Aku mengasihi inang pendeta. Aku mengasihi abang kakakku dan juga adikku. Dan juga mengasihi diri sendiri. Jadilah pengikut Yesus yang setia. Jadilah anak Tuhan yang baik. Yang mau melakukan kehendak Tuhan setiap hari, bukan hanya pada hari Minggu saja dia baik kepada orang tuanya, bukan. Tetapi harus setiap hari, terus menerus dia harus baik dan mengasihi Tuhan Yesus supaya perilakunya itu benar-benar terpuji dan layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau menuntun seluruh domba-domba-Mu, seluruh umat manusia, agar tetap percaya kepadamu dan mengikut Engkau dengan setia, mengasihi Engkau dengan segenap hati. Tuhan, sama seperti Engkau memberikan pertanyaan dan menyuruh Petrus untuk mengasihi dan menggembalakan domba-domba, kami anak-anak sekolah minggu juga siap untuk melakukan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengingat kasih setia-Mu yang begitu besar buat kami, agar kami mengasihi Engkau dan mengasihi orang tua kami sesama kami juga. Berikan juga kami Tuhan kepintaran untuk menuntut ilmu sampai dapat dan kami menjadi anak yang berhasil, anak yang baik pula. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.